Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Hal-hal berdarah. Earl Si Yaomeng telah melambaikan harta warisannya, kapak pemecah gelombang, dengan tangan berlumuran darah, sambil meremas beberapa kata dari sela-sela giginya. Kapak itu mengangkat cahaya putih sepanjang 100 meter dan memotong puluhan prajurit air, yang bergegas dengan tongkat bambu tajam yang dipegang di tangan mereka, menjadi dua. Darah biru dan hijau memercik kemana-mana, sementara puluhan prajurit air, yang hanya setingkat penyihir pemula, melolong dan jatuh ke tanah. Mereka bahkan belum berubah menjadi bentuk manusia sepenuhnya. Mereka menutupi luka mereka di pinggang dengan cakar mereka, berkedut intens di tanah. Kaki yang tak terhitung jumlahnya menginjak-injak tubuh mereka, menginjak puluhan prajurit air yang sekarat menjadi pasta daging. Tapi kemudian, lebih banyak prajurit air telanjang tanpa rasa takut bergegas ke Yaomeng dengan senjata sederhana seperti tongkat bambu yang diasah. Yaomeng menunjukkan giginya sambil terengah-engah. Menahan rasa sakit yang luar biasa yang datang dari lengan kirinya, dia memegang kapak berulang kali. Aliran cahaya putih melintas di udara dan menempatkan prajurit air lemah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Di hutan, sekelompok seniman formasi sihir di bawah komando Yaomeng berbaring di tanah dengan perut tertutup tangan, mengerang kesakitan. Beberapa dari mereka wajahnya menjadi gelap, mulut berbusa. Dari air di bawah, prajurit air berlari keluar satu demi satu dan dengan ganas menyerang Yaomeng dan orang-orangnya, seolah-olah dia adalah musuh terbesar mereka. Beberapa prajurit air bahkan lebih berani. Mereka melolong keras dan melompat setinggi ratusan meter di sepanjang gelombang yang naik. Mereka berguling-guling di udara dan mencoba masuk ke hutan melalui garis pertahanan Yaomeng untuk menyerang para seniman formasi sihir yang sudah tergeletak di tanah. Ratusan prajurit di bawah komando Yaomeng berjaga di hutan, dengan tumpukan batu besar di sekitar mereka. Setiap kali prajurit air mencoba terbang, mereka akan melemparkan batu untuk mengenai mereka. Batu-batu berdesir di udara seperti bintang jatuh, menghancurkan makhluk lemah itu menjadi berkeping-keping. Potongan tubuh yang patah jatuh, semakin merangsang para prajurit air yang ganas itu. Mereka membuka mulut mereka dan menelan darah dan daging dari jenis mereka sendiri, lalu bergegas lebih ganas. Yaomeng hanya memiliki 30.000 prajurit di bawah komandonya. Meskipun masing-masing dari mereka berada di tingkat senior atau lebih tinggi, jumlah musuhnya terlalu besar, dan area yang perlu dipertahankan oleh para prajurit ini terlalu besar. Mereka mencoba yang terbaik untuk mencapai setiap sudut, tetapi menderita gelombang serangan yang diluncurkan oleh para prajurit air itu dengan cukup buruk. Raungan yang dalam dikeluarkan oleh seorang komandan prajurit yang kuat di bawah komando Yaomeng. Dia tergelincir, lalu puluhan batang bambu tajam menusuk tubuhnya. Komandan prajurit lapis baja berat ini menggeram dan melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat, menghancurkan tongkat bambu itu dan bahkan mengubah beberapa prajurit air menjadi awan kabut darah, menyebar keluar. Namun, seorang prajurit lobster tua dengan cangkang gelap menyeringai dan membuang bambu itu, yang digunakan untuk membuat komandan prajurit tersandung. Kemudian, cahaya hitam berkilau di jari-jarinya yang panjang dan ramping sementara palu besar tiba-tiba muncul di tangannya dan melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Komandan, prajurit ini baru saja melepaskan gelombang kekuatan yang kuat. Sebelum dia bisa terengah-engah, palu raksasa itu menghantam kepalanya dengan keras, bersama dengan tawa liar prajurit lobster tua itu. Selanjutnya, aliran kekuatan yang hampir nyata datang dari prajurit lobster tua ini, dia adalah makhluk roh tingkat Magus King. Yaomeng sangat marah. Dia memotong ratusan prajurit air di depannya, lalu melintas ke prajurit lobster tua itu. Puff! Kepala komandan prajurit dihancurkan oleh prajurit lobster dengan palu raksasa itu. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh bergoyang, lalu berdebar keras ke tanah. Mata Yaomeng memerah karena marah. Dia melolong dengan suara serak dan mengirimkan aliran cahaya putih yang menyilaukan. Dari sekelompok besar prajurit air di belakang Yaomeng, seorang prajurit kepiting berwarna abu-abu yang tampak biasa tiba-tiba melompat dan berteriak, melambaikan tangannya sambil menyerang punggung Yaomeng dengan sepasang penjepit kepitingnya yang sangat besar.
Cangkang kepiting hijau ini ditutupi tebal dengan simbol mantra alami yang aneh dan bengkok yang berkilau terang. Kekuatan seberat gunung dilepaskan dari prajurit kepiting ini, bahkan mengangkat gelombang setinggi 300 meter dari air di kejauhan. Ini adalah makhluk roh yang sangat besar setingkat ilahi magus. Penjepit kepitingnya telah dipelihara oleh kekuatan yang dimiliki oleh makhluk roh selama bertahun-tahun, dan menjadi lebih keras dan lebih mematikan daripada harta sihir tingkat ilahi biasa. Yao Meng merasakan aliran kekuatan yang sangat dingin ke tubuhnya seperti banjir, lalu dia mendengar suara retak dari tulang punggungnya. Kehangatan muncul dari tenggorokannya, diikuti olehnya, aliran darah besar dengan potongan organ dalam yang pecah bercampur di dalamnya menyembur hingga puluhan meter jauhnya, menghancurkan puluhan prajurit air tingkat rendah di jalan. Beraninya kamu, Yao Meng berbalik dengan susah payah dan meraung marah, beraninya kamu melanggar rencana besar pengendalian air. Kamu mencari kematian. Kepiting hijau itu tertawa mencemooh, lalu meluncurkan serangan keras lagi ke leher Yao Meng saat dia berkata, dunia dikuasai oleh banjir sekarang. Ini adalah keberuntungan besar bagi jenis air kita. Manusiamu semua harus tenggelam, dan jenis air kita harus menjadi dominator dunia ini. Wajah prajurit kepiting itu ditutupi cangkang. Menunjukkan ekspresi kejam di wajah itu, dia melanjutkan, kendalikan airnya. Anda pikir keberuntungan kami akan hilang setelah Anda mengendalikan banjir. Earl Si Yao Meng, selama aku membunuhmu, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Dewa Air, wilayahmu akan menjadi milikku. Yao Meng meraung dengan suara yang kuat dan bergema, sementara darah roh penyihir ilahinya melonjak dengan cepat di tubuhnya, memerah bagian tubuhnya yang terluka. Namun, dari 3 luka sedalam tulang di lengan kirinya, darah hitam beracun telah mengalir keluar tanpa henti. Darah lengket dan beracun merusak tubuhnya. Semakin keras dia mencoba meningkatkan darah rohnya, semakin cepat racun menyebar di tubuhnya. Bagaimana rasa racun Snake Go? Kepiting dengan cepat menggerakkan penjepitnya ke arah Yao Meng, mencoba memenggal kepalanya dan menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Sementara dia bergerak, kepiting itu tertawa cukup bersemangat, untuk serangan ini, barang-barang klan Snake Go yang malang itu hampir terkuras dalam beberapa hari ini. Hehe. Saya yakin itu tidak terasa enak, diserang seperti ini, bukan? Yao Meng melemparkan gelombang geraman serak yang marah dan menatap penjepit besar yang mendekat. Puff! Cahaya pedang berwarna cian melintas. Sebelum kepiting itu bisa bereaksi, cahaya pedang cian menembus kepalanya melalui pelipisnya dan meledakkan kepala mengerikan itu. Menyerang orang seperti ini terasa menyenangkan. Puluhan mil jauhnya, Feng Xing berdiri di atas pohon besar, memandangi prajurit kepiting yang perlahan jatuh ke tanah. Beraninya kamu mencari kematian. Mar, Crow merentangkan tangannya dan melayang di udara. Ji Hao berdiri telentang, memegang pita matahari abadi dan berteriak pada puluhan ribu prajurit air di bawah. Saat pita matahari yang tak terlupakan dilambaikan, berkas cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menyapu pasukan prajurit air. Prajurit air yang tak terhitung jumlahnya dibantai oleh cahaya pedang matahari, kemudian tubuh mereka dibakar, seolah-olah seseorang baru saja menuangkan seember minyak ke masing-masing dari mereka. Saudaraku, ikuti aku. Men-men dengan bersemangat melambaikan sepasang palu sambil berteriak keras, dan memimpin lebih dari 100.000 prajurit elit kota Gunung Yao untuk bergegas ke medan perang. Denting, denting. 2 makhluk air roh yang kuat berlari keluar untuk menghentikan men-men tetapi akhirnya diubah menjadi pai daging oleh palunya. Jumlah prajurit air ini sangat besar, tetapi tidak banyak prajurit kelas tinggi yang ada di antara mereka. 99% prajurit dalam pasukan tak terbatas ini adalah makhluk air roh yang lemah. Senjata yang mereka gunakan hanya kayu atau bambu yang biasa, beberapa bahkan dengan potongan batu besar. Prajurit air yang lemah ini bertemu dengan prajurit elit kota Gunung Yao seperti sekelompok domba yang bertemu dengan sekelompok naga ganas. Bahkan prajurit Gunung Yao terlemah pun adalah penyihir senior tingkat puncak. Prajurit elit Gunung Yao ini bergegas ke kelompok prajurit air dengan senjata tajam di tangan mereka. Dengan menggunakan senjata mereka secara acak, getaran kekuatan yang kuat akan tercipta yang menghancurkan semua prajurit air di dekatnya. Prajurit klan Jia yang memilih untuk mengikuti jejak Ji Hao sekuat dan sekuat beruang. Prajurit klan Jia setinggi lebih dari 6 meter ini secara khusus membuat senjata berat.
Palu mereka menghantam seperti bintang jatuh yang menghantam tanah, dan bola mereka menyapu udara seperti ular yang melintas. Dimanapun prajurit klan Jia ini mencapai, awan besar kabut darah akan naik. Sosok prajurit klan Jia ini hampir tidak terlihat, dan hanya jeritan prajurit air itu yang bisa terdengar dari kabut darah tebal. Dari waktu ke waktu, beberapa makhluk air roh yang kuat dan besar melompat keluar dari kerumunan, tetapi sebelum mereka melakukan apapun, Shaoxi dan Taixi melemparkan kutukan sihir dari kejauhan, dengan sekelompok besar magus Pries. Dalam satu tarikan napas paling banyak, makhluk air roh tingkat Magus King dan Divine Magus ini layu dengan cepat di bawah pengaruh kutukan yang dilemparkan oleh puluhan ribu Magus Pries bersama-sama. Taixi menguras kekuatan hidup mereka dengan kekuatan khususnya dengan kecepatan putus asa, mengubahnya menjadi kepulan abu tulang yang menghilang di udara dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tapi orang yang telah membunuh dengan efisiensi tertinggi adalah Yumu. Fatso ini membawa panci besar buatan Yuyu di kepalanya dan menyeringai hangat dan jujur sambil berjalan di tengah kerumunan makhluk air selangkah demi selangkah. Kabut beracun yang terlihat samar berguling di udara sementara prajurit air di sekitarnya jatuh gelombang demi gelombang, berkedut tanpa bisa mengeluarkan suara apapun. Mayat prajurit air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berubah menjadi darah hitam, dan darah beracun bercampur dalam banjir, membunuh lebih banyak dari mereka. Prajurit klan Jia yang paling ganas dapat membunuh paling banyak 300 hingga 500 prajurit air yang lemah, tetapi dengan segenggam obat yang disemprotkan oleh Yumu, puluhan ribu, dan bahkan ratusan ribu makhluk air itu akan terbunuh di tempat dalam sekejap mata. Sungguh tingkat pembunuhan yang menakutkan. Feng Xing berdiri di kejauhan, dekat tepi medan perang. Dia menarik busurnya terbuka dan dengan hati-hati mencari target. Dia mencoba cukup lama tetapi gagal menemukan yang relatif kuat yang layak baginya untuk melakukan tembakan. Mengkonsumsi kekuatannya untuk membunuh makhluk air yang lemah itu tidak sepadan. Pada akhirnya, Feng Xing menjatuhkan busurnya sambil menyaksikan Yumu dikelilingi oleh makhluk air yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkan racunnya. Fatso berdarah. Bukankah dia takut mengalami mimpi buruk? Dalam mimpinya, dia mungkin diburu oleh miliaran makhluk air. Ombak melonjak tanpa habis-habisnya. Di atas ombak, mayat prajurit air yang tak terhitung jumlahnya melayang. Mayat-mayat yang berbau mengerikan ini telah menumpuk sebagai lapisan setebal 1 meter. Feng Xing melihat lautan mayat menakutkan yang diciptakan oleh Yumu ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan giginya dengan kaget. Earl Si terengah-engah mati-matian untuk mengudara, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan kapaknya ke arah Ji Hao, yang berdiri di punggung Tuan Crow, dan berkata, "Earl Yao, terima kasih. Ketika banjir ini terkendali, datanglah ke kota air si saya. Di sana, Anda bisa minum anggur berkualitas, daging lezat, dan gadis cantik sebanyak yang Anda inginkan." Kota air si adalah kota tempat tinggal Yao Meng sebagai Earl Si. Wilayah Yao Meng terletak di sisi timur wilayah Gunung Yao. Dengan kata lain, Yao Meng dan Ji Hao adalah tetangga sejati. Ji Hao tersenyum menangkupkan tangannya ke arah Yao Meng, lalu melihat seniman formasi sihir yang tergeletak di hutan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah mereka diracuni? Kalau tidak, bagaimana mungkin benda-benda Raja Air ini bisa menyakitimu, Earl Si?" Di antara ratusan ribu seniman formasi sihir, banyak yang memang kuat. Tetapi saat ini, mereka semua berbaring di tanah dan bahkan tidak bisa bergerak. Jika seniman formasi sihir ini tidak diracuni, terlepas dari jumlah besar prajurit air itu, pasukan jenis air tidak akan pernah bisa menimbulkan ancaman apapun. Yao Meng memerah. Dia menunjuk ke 3 luka dalam di lengan kirinya, yang memiliki darah beracun yang mengalir keluar dan kabut racun yang tertinggal di dalamnya. Dia tertawa malu dan menjawab, "Saya ceroboh, saya ceroboh. Hari-hari ini, tidak ada dari mereka yang pernah beristirahat dengan baik. Oleh karena itu, saya memasak sup untuk mereka menghangatkan tubuh mereka." "Hehe, saya memang ceroboh." Brengsek. Pada saat berikutnya, Yao Meng meledak dengan teriakan keras, saat Ji Hao tiba-tiba mengeluarkan pedang penghancur iblis 9 matahari. Seberkas cahaya pedang keemasan menyilaukan ke arah Yao Meng. Yao Meng mengira Ji Hao menyerangnya, dan itu hampir membuatnya takut. Bas! Diikuti oleh suara gemuruh, gelombang raksasa meraung,
menghancurkan tumpukan mayat makhluk air di depan Yao Meng. Selanjutnya, siluet yang sangat tinggi dan berotot bergegas keluar dari ombak dan menerjang tombak panjang yang berkilauan dengan cahaya berair hitam di jantung Yao Meng, bersama dengan angin kencang yang ganas. Cahaya pedang Jiao menyilaukan dan menghantam tepat di tombak panjang itu. Cahaya pedang meledak dan mendorong tombak panjang itu, membuatnya tersangkut di tanah. Terdengar ledakan gemuruh lainnya. Kekuatan besar meledak dari tombak panjang, lalu aliran kabut hitam naik seperti naga, bahkan menyentuh tubuh Yao Meng. Dimanapun asap hitam menyapu, bebatuan hancur, dan tanah terbelah. Ribuan pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan diledakkan berkeping-keping, dan lebih dari 1000 seniman formasi sihir beracun ditelan oleh kabut hitam, dihancurkan seperti kacang di batu. Gilingan, suara hembusan bisa terdengar tanpa akhir. Setelah kabut hitam diperdebatkan, selokan selebar 1 meter, sedalam ratusan meter dan panjang 100 mil tertinggal di belakang Yao Meng. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Yao Meng langsung memerah. Serangan ini sangat berat sehingga jika Jiao tidak menemukannya dan meluncurkan gerakan pedang untuk menghentikannya, Yao Meng sudah terbunuh. Brengsek, hadiahku. Pria jangkung dan kokoh, yang melancarkan serangan ini, bergumam dengan suara rendah. Dia membawa tombak sepanjang hampir 100 meter dan perlahan berdiri tegak. Pria ini tingginya lebih dari 30 meter, berdiri di depan Yao Meng seperti bukit. Kulit kasar pria ini berwarna perak muda. Anggota tubuhnya panjang, dan tubuhnya sangat berotot. Tubuh pria ini tampak mirip dengan tubuh manusia, tetapi kepalanya bukanlah kepala manusia. Sebaliknya, itu adalah kepala hiu yang jelek. Mata besar pria hiu ini bersinar dengan cahaya merah darah. Saat dia berbalik, membuka rahangnya yang besar dan tertawa, "Erliao, Jihao. Bagus, wilayahmu lebih dari 10 kali lebih besar dari Yao Meng. Jika aku membunuhmu, wilayahmu akan menjadi milikku." Jihao dengan dingin menatap manusia hiu itu, lalu melintas di udara dan bergerak di samping Yao Meng. Jihao mengeluarkan pil emas detoksifikasi yang dibuat oleh pendeta Daci, diserahkan kepada Yao Meng, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Erlsi, kamu tunggu di samping. Aku akan berurusan dengan yang ini." Yao Meng mengambil alih pil itu dan melemparkan ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Beberapa aliran darah gelap mengalir keluar dari luka di lengan kirinya, kemudian racun di dalam tubuhnya hilang sepenuhnya. Selanjutnya, saat darah rohnya melonjak di tubuhnya, semua lukanya pulih sepenuhnya. "Erliao, hati-hati. Hal ini tidak mudah dihadapi. Saya pikir dia sekuat penyihir ilahi tingkat puncak." Yao Meng melangkah mundur sambil dengan ramah mengingatkan Jihao, makhluk roh berbeda dari manusia. Pada tingkat kekuatan yang sama, mereka selalu lebih kuat dari kita. "Erliao, kamu harus ekstra hati-hati." Jihao mengangguk dalam diam. Manusia hiu mengangkat tombak panjangnya dan tertawa lagi, "Hati-hati. Percuma, tanpa kekuatan, kamu adalah ayam yang akan disembelih." Sambil menggelengkan kepalanya yang besar, manusia hiu itu melanjutkan, "Ingat, orang yang membunuhmu adalah yang raksasa, raja makhluk air, aku, hiu besar." Hiu besar mengangkat tombak panjang itu, sepertinya siap untuk menyerang kepala Jihao. Dong, dong, tidak ada yang memperhatikan dari mana Men-Men bergegas keluar dan bagaimana dia menghancurkan palunya di bagian belakang kepala Big Shark. Bong, bong, seperti bunyi bel yang bergema, dua suara teredam berubah menjadi gelombang suara yang kuat, menyebar ke segala arah. Tumpukan mayat prajurit air dikirim terbang ke langit, beberapa bahkan dikirim ribuan meter jauhnya. Big Shark menggelengkan kepalanya, dengan bola matanya yang besar menonjol keluar dari rongga matanya sekitar 1 kaki. Aliran air liur besar menyembur keluar dari mulutnya, yang membuatnya terlihat agak aneh dan lucu. Sementara itu, benjolan besar dengan cepat tumbuh dari belakang kepalanya, berubah sebesar tangki air dalam beberapa detik. "Menyelinap menyerangku." Hiu besar berhenti menyerang Jihao dan memutar tubuhnya yang besar dan kikuk perlahan, dengan beracun menatap Men-Men. Men-Men menjatuhkan sepasang palu, dan dengan cepat mengayunkan tangannya sambil menatap Big Shark dengan heran. Dia menjatuhkan punggung hiu besar dengan sepasang palunya, dan bahkan jika itu adalah gunung, Men-Men akan meratakannya. Namun, Big Shark sangat kuat, dia tidak memiliki luka lain kecuali benjolan di kepalanya. Sebaliknya, Men-Men merasakan sakit yang luar biasa dari pergelangan tangannya, dan
Tulangnya hampir patah. Orang harus menyebutkan bahwa Man-Man juga telah mengambil benih linden dari Priesmu, di bawah efek kuat yang mana, kekuatan Dewa Api Man-Man telah meningkat pesat. Sebagai keturunan Dewa Api, manusia-manusia tidak perlu menumbuhkan bintang roh batin, karena dia telah mencapai tingkat penyihir ilahi. Selain itu, Man-Man berbakat. Dia dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa besar. Selain itu, Zhurong telah memberinya sejumlah besar darah roh naga untuk menyehatkan tubuhnya, yang berarti, Man-Man seperti naga kejam berbentuk manusia. Bahkan dengan kekuatannya itu, dia gagal menyakiti hiu besar. Jelas, Big Shark adalah yang kuat. Pria Man, mundur. Ji Hao menggeram dan melintas di udara. Pedang penghancur iblis 9 matahari memotong ke arah hiu besar, meninggalkan cahaya pedang emas di langit. Hiu besar menggeram hebat, setelah itu, puluhan kolom air naik dari air di sekitarnya. Di belakangnya, perisai air selebar 30 meter, setebal 9 kaki muncul. Perisai air berputar dengan cepat seperti pusaran air dan melindunginya dari Ji Hao, bersama dengan suara melengking. Setelah mengangkat perisai air, hiu besar tidak memperhatikan Ji Hao. Sebaliknya, dia memegang tombak panjang dengan kedua tangan dan dengan keras memukul ke arah kepala Man-Man. Man-Man juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengangkat sepasang palu dan melompat lurus ke atas. Sepasang palu itu berdentang keras di tombak panjang Big Shark, meninggalkan dua cahaya merah berbentuk busur di langit. Gerakan keduanya sangat sederhana, tanpa keterampilan apapun yang disebutkan. Ini adalah pertarungan kekerasan murni. Ledakan gemuruh dihasilkan. Petir api meledak dari martil Man-Man, diikuti oleh guntur yang mengguncang bumi. Man-Man berteriak, lalu dikirim terbang seperti bintang jatuh oleh kekuatan yang signifikan. Petir api menyilaukan pada kepala palu. Sambaran guntur besar menyilaukan pelukan Big Shark melalui tombaknya dan mengangkat kepulan asap besar dari kulit peraknya. Kulit lengannya patah saat darah memercik keluar. Pedang penghancur iblis 9 matahari Ji Hao menjerit bernada tinggi sementara perisai air seperti pusaran air terbelah olehnya. Seberkas cahaya pedang yang panas terik mendarat di lutut kiri Big Shark. Puff! Ujung pedang Ji Hao sedikit bergetar. Dia tidak merasakan banyak perlawanan, sementara pedang yang sangat tajam dengan mudah memotong kaki Big Shark, seperti memotong sepotong tahu. Ji Hao memotong seluruh kaki bagian bawah hiu besar. Darah melonjak keluar di sungai, hiu besar berteriak kesakitan. Api matahari esensi emas telah menyala di lukanya, dan dalam sekejap mata, setengah kecil dari pahanya terbakar menjadi untaian asap, saat api emas dengan cepat mencapai seluruh tubuhnya. Apa sih api ini? Tubuh saya dipelihara oleh air esensi pradunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap inci kulit saya mengandung tenaga air yang tak terukur. Api apa yang mungkin bisa membakar tubuhku? Wajah Big Shark berputar kesakitan saat tumbuh histeris pada Ji Hao. Esensi api matahari menyala dengan cepat. Tidak peduli seberapa keras hiu besar membual tentang tubuh yang dipelihara oleh air esensi pradunia ini dan tidak ada api yang mungkin bisa menyakitinya, api emas dengan cepat menyebar ke tubuh bagian atasnya. Hiu besar meledak dengan raungan yang marah. Dia tiba-tiba mengangkat tombak panjang dan menebang. Dia memotong seluruh kaki kirinya, lalu menggertakkan giginya dan melirik Ji Hao dengan tajam. Gelombang darah lain menyembur keluar. Selanjutnya, Big Shark meraung bergema sekali lagi. Diikuti oleh suaranya, tulang putih tumbuh dari ujung paha kirinya yang berdarah, kemudian sejumlah besar jaringan otot dan pembuluh darah tumbuh. Dalam 1 detik, Big Shark memiliki kaki baru. Namun demikian, pertumbuhan kembali yang cepat ini jelas memakan darah roh, karena wajah Big Shark layu, bahkan dosanya menjadi longgar, seolah-olah dia tiba-tiba tumbuh bertahun-tahun lebih tua. Ji Hao diam-diam mengangkat pedang dan memotong ke arah hiu besar. 9 simbol mantra matahari mengirimkan aliran cahaya yang menyilaukan, tampak seperti 9 matahari yang turun dari langit. Mereka melepaskan panas hebat yang menguapkan semua kelembaban di daerah sekitarnya sejauh bermil-mil. Mati! Hiu besar berteriak dan mengangkat tombak panjang, dengan berani dan tanpa rasa takut menerjang dada Ji Hao. Dia tidak memasang pembelaan apapun. Jelas, dia melakukan perlawanan putus asa melawan Ji Hao. Jika pedang Ji Hao mendarat di tubuhnya, tombak panjangnya pasti akan menembus dada Ji Hao juga. Tombak panjangnya hampir 100 meter, setebal tangki air.
Ditusuk tombak seperti ini, orang biasa pasti akan dihancurkan. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum, pertarungan putus asa. Dia paling menyukai perkelahian putus asa. Sekarang, Ji Hao hanya khawatir yang lain mungkin tidak ingin melawannya dengan putus asa. Berbicara tentang pertarungan putus asa, Ji Hao tidak pernah kekurangan keberanian, dan sekarang, dia juga tidak kekurangan kekuatan. Jantungnya berdetak kencang. Dalam nyala api 5 warna, kuali bundar masih mencerna matahari Panjia. Matahari kecil terus-menerus berubah menjadi kekuatan matahari esensi murni, mengirimkannya ke tubuh Ji Hao. Itu ditambahkan dengan kekuatan bumi yang ditelan Ji Hao kembali di perbendaharaan surga, yang telah berubah menjadi kekuatan kekacauan dan bergabung dengan seluruh tubuh Ji Hao. Otot-otot Ji Hao membengkak, dan dia tiba-tiba tumbuh sekitar 1 kaki lap tinggi. Pembuluh darah menonjol dari bawah kulitnya sementara getaran kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya yang bahkan bisa membuat orang merasa sulit bernapas. Saat ini, Ji Hao seperti binatang kekacauan yang tiba-tiba muncul, menekan getaran kekuatan Big Shark ke bawah. Aliran darah Big Shark tidak teratur. Dia tidak berani melihat langsung ke arah Ji Hao, dan bahkan anggota tubuhnya mulai sedikit gemetar. Penindasan tingkat garis keturunan yang luar biasa membuat Big Shark bahkan ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi karena instingnya yang liar, dia dengan gemetar meluruskan tombak panjangnya dan terus menggertakkan giginya, menerjang Ji Hao sekali lagi. Dentang, tombak panjang itu menusuk dada Ji Hao. Jubah tahan karat itu mengirimkan cahaya keemasan yang terang dan memeras suara berderit melengking keluar dari tombak, saat dengan keras berubah menjadi tongkat besi yang bengkok. Pedang penghancur iblis 9 matahari merobek lengan Big Shark dan tenggelam ke dadanya. Cahaya keemasan meledak dari mata, mulut, telinga, dan hidungnya, lalu bersama dengan lolongan serak, tubuh bagian atas Big Shark tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap. Kakak laki-laki meninggal, membunuhnya, balas kakak laki-laki kita. Raungan marah datang dari kejauhan di dalam air. Sebuah gelombang besar naik, menginjak lebih dari 60 pria berotot, yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan hiu besar. Orang-orang ini semua memiliki tubuh manusia dan kepala hiu. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka mirip dengan yang dilepaskan dari Big Shark juga. Rupanya, mereka adalah saudara kandung. Ji Hao menunjukkan giginya dengan kaget. Lebih dari 60 saudara kandung. Makhluk jenis air ini memang memiliki kesuburan yang luar biasa. Saya adalah saudara kedua dari keluarga hiu. Kembalikan nyawa kakakku. Seorang pria hiu berteriak dengan suara serak, meluruskan tombak panjang dan menerjang Ji Hao dengan keras. Sama seperti senjata Big Shark, senjata manusia hiu ini juga terbuat dari perunggu es dari dasar laut. Tombak itu besar dan berat, hanya memiliki beberapa simbol mantra penajaman dan penguatan paling dasar di atasnya. Tombak ini hanyalah senjata simbol mantra tingkat terendah, dan bahkan tidak bisa dihitung sebagai senjata ajaib. Ji Hao membusungkan dadanya, menghadap tombak. Ujung tombak menghantam dadanya dengan keras, dan jubah tahan karat meledak dengan cahaya keemasan yang terang. Tombak itu berputar, dan sementara pria hiu ini menatap Ji Hao dengan sangat terkejut, Ji Hao memegang pedang dan memenggal kepalanya. Saya adalah saudara ketiga dari keluarga hiu, beraninya Anda. Tombak panjang lainnya berdentang di dada Ji Hao. Pria hiu ketiga meraung, saat kekuatan yang kuat melingkar di sekitar tubuhnya, tampak seperti aliran air hitam. Kekuatan dingin yang menusuk tulang menyebar, bahkan mengubah air di sekitarnya menjadi gunung es. Ji Hao membengkokkan jari telunjuk kirinya. Tombak 9 matahari terbang keluar. Dia memegang tombak dan menembus kepala manusia hiu ketiga, melumpuhkannya menyelesaikan pidatonya. Mengikuti suara mendesir, sepasang bilah kecil berbentuk bulan sabit terbang keluar dari tombak dan memunculkan 2 berkas cahaya keemasan, menyilaukan seluruh langit. Puluhan manusia hiu berteriak dan melolong, karena mereka menderita cukup parah dari serangan cepat yang diluncurkan oleh sepasang pedang kecil. Sinar cahaya keemasan tipis berputar-putar di sekitar mereka dan memeras aliran darah. Manusia hiu ini kuat, namun mereka tidak memiliki sihir untuk digunakan. Segera, masing-masing dari mereka ditembus oleh sepasang bilah kecil ratusan kali. Diikuti oleh gelombang jeritan prajurit air tingkat rendah itu, puluhan manusia hiu,
yang berada di level Raja Penyihir atau bahkan di atasnya, memiliki api emas yang samar-samar naik dari tubuh mereka. Angin kencang meraung, dan orang-orang hiu ini melolong, lalu dengan cepat berubah menjadi kepulan abu yang melayang. Dentang, seorang prajurit air tingkat Magus King yang telah bersembunyi di antara kelompok prajurit jenis air, menjatuhkan parangnya dan dengan gemetar berlutut di tanah. Prajurit lele ini berteriak keras dan putus asa, "Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Saya masih memiliki lebih dari 300 bayi di rumah, menunggu saya memberi mereka makan. Aku tidak bisa mati." Denting, seorang prajurit belut listrik tingkat Magus King menjatuhkan senjatanya, juga berlutut di tanah sambil gemetar. Ji Hao dengan mudah membantai puluhan prajurit jenis air tingkat Raja Penyihir dan Penyihir Ilahi. Tanpa pemimpin mereka, sisa prajurit jenis air ini, yang sepintar manusia, semuanya panik. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan menyerah kepada Ji Hao satu demi satu. Manusia menghargai martabat mereka. Untuk klan dan keluarga mereka, banyak manusia akan memilih kematian sebelum aib. Tapi makhluk air ini didorong oleh naluri mereka. Mereka dikumpulkan oleh orang-orang yang kuat sebagai pemimpin mereka. Sekarang, para pemimpin itu telah meninggal, jadi mereka jatuh ke dalam keadaan perpecahan. Keinginan untuk bertahan hidup sekarang berada di atas segalanya. Prajurit air tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan belum mengetahui ketakutan kematian, menjatuhkan bambu dan tongkat kayu mereka. Mereka belajar berlutut dan meringkuk di tanah, seperti yang relatif lebih kuat itu. Orang-orang yang memiliki lengan membenamkan kepala mereka di lengan mereka, sementara yang tidak memiliki lengan hanya membenamkan kepala mereka di dalam lumpur, semuanya gemetar hebat. Sekelompok prajurit air berlutut di tanah atau di dalam air, menyerah kepada prajurit Ji Hao dan Yao Meng. Prajurit manusia yang tersebar di pasukan prajurit air ini memerintahkan mereka untuk meninggalkan air dan pergi ke tempat yang lebih tinggi di hutan dan berkumpul bersama. Pasukan prajurit air berjalan keluar dari air, puluhan, lalu ratusan ribu, 1 juta, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 juta prajurit air berkumpul di hutan. Siapapun akan dikejutkan oleh kerumunan gelap raksasa ini. Prajurit air ini semuanya adalah udang, ikan, kepiting kelas rendah, banyak dari mereka baru saja mendapatkan kecerdasan dasar, dan seperti anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun. Mereka lemah. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak sekuat manusia biasa, kekuatan mereka sama dengan kekuatan remaja berusia 13 hingga 14 tahun paling banyak. Ditambah dengan fakta bahwa mereka bahkan tidak memiliki baju besi, dan senjata mereka hanya tongkat bambu yang diasah dan tongkat kayu, prajurit air ini sangat lemah. Namun, jumlah mereka yang besar memicu perubahan. Lebih dari 10 juta prajurit air mengelilingi Yao Meng dan orang-orangnya, sementara Yao Meng dan seniman formasi sihir itu diracuni. Dengan demikian, pasukan prajurit air ini menjadi mimpi buruk, dan Yao Meng serta puluhan ribu elit di bawah komandonya hampir mati di hutan ini. Ji Hao berdiri di atas batu bersama Yao Meng, melihat para prajurit air yang berjalan keluar dari air. Mereka melihat banyak jenis aneh, seperti prajurit katak, ikan dengan kerang, prajurit ular air, prajurit Viviparidae. Para prajurit air ini semuanya memiliki bau tanah yang kuat. Mereka berjalan keluar dari air satu demi satu sambil bergumam dalam bahasa aneh. Dengan mata mereka dengan cepat berputar di rongga mata mereka, mereka dengan patuh berjepit bersama di hutan. Kadang-kadang, konflik akan meledak di antara mereka secara tiba-tiba. Misalnya, di bawah mata Ji Hao, seorang prajurit ikan tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan seorang prajurit udang. Di sekitar prajurit udang itu, ratusan prajurit udang berteriak dan berteriak, memegang tinju mereka untuk meninju prajurit ikan itu. Prajurit di bawah komando Ji Hao bergegas untuk menenangkan ini, dan hanya setelah membunuh lebih dari 300 prajurit udang di tempat, hal-hal kecil yang berisik ini akhirnya tenang. Hal-hal ini, Yao Meng menunjuk ke arah prajurit air itu dan menggeram dengan marah dan jijik yang ekstrim, hal-hal ini, beraninya mereka. Wajah Ji Hao cukup gelap saat ini. Prajurit air ini memang lemah, tetapi jumlah mereka terlalu besar. Dalam waktu 1/4 jam, 10 juta lainnya dari mereka telah berjalan dari air. Hampir 30 juta prajurit air sekarang berkumpul. Orang yang merencanakan semua ini memang sabar. Bagaimana mereka membesarkan begitu banyak hal aneh?
Hampir 30 juta prajurit air, belum lagi tingkat kekuatan mereka, di antaranya, puluhan tingkat ilahi penyihir dan sekitar 1000 yang kuat tingkat raja penyihir ada, ditambah dengan sekitar 10.000 pemimpin tingkat senior. Orang-orang yang relatif kuat ini bersembunyi di antara yang lemah dan melancarkan serangan kejutan dan diam-diam, berhasil menyebabkan kerugian parah bagi pasukan Yao Meng. Ji Hao menghela nafas dan berbalik untuk melihat Men-Men, yang menginjak awan berapi-api dan terbang kembali. Men-Men, apakah kamu baik-baik saja? Pria hiu itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Tanya Ji Hao. Men-Men menggelengkan kepalanya, dengan rasa ingin tahu melihat prajurit air itu. Hal-hal ini baru saja bertempur dalam pertempuran besar, jadi mereka mungkin lapar sekarang. Makhluk air saling makan, dan ini normal. Saat ini, mereka melihat makanan di sekitar mereka, semuanya tampak siap untuk melakukan sesuatu. Suasananya tidak damai sama sekali. Pada saat ini, gelombang yang kuat meraung. Seekor kepiting raksasa, yang seluruhnya berwarna perunggu, dan radius sekitar 300 meter, berdiri di atas ombak, dengan prajurit. Air yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Kepiting itu memegang sepasang penjepitnya dan berteriak, "Aku sudah membantai setiap penjepit terakhir di Seawater City. Anak-anakku, membunuh." Getaran kekuatan yang kuat menghantam dan menggelisahkan semua prajurit air yang patuh itu. Berdiri di samping Ji Hao, Yao Meng menggeram keras, lalu mengeluarkan seteguk besar darah. Hewan roh, terutama yang baru saja mendapatkan kecerdasan dasar, pikiran sederhana, mengikuti yang kuat. Oleh karena itu, sejak kepiting meraung pada gelombang yang akan datang, 30 juta prajurit air, yang baru saja menyerah kepada Ji Hao, berteriak secara bersamaan, bergegas ke Ji Hao, Yao Meng dan prajuritnya dengan gila-gilaan. Yao Meng muntah darah. Melihat ini, prajurit di bawah komandonya menjadi panik. Mendengar bahwa semua orang di kota air si dibantai, semangat juang prajurit Yao Meng turun seperti apapun, saat mereka semua mulai kembali ke Yao Meng. Tetapi para prajurit air yang bergegas ke prajurit Ji Hao kurang beruntung. Mereka berjepit agak erat. Jika mereka tetap tidak bergerak, mereka akan baik-baik saja. Tetapi begitu mereka bergerak, Yu Mu memberikan perintahnya. Setelah itu, hampir setiap dari lebih dari 100.000 Magus Priest yang dibawa oleh Ji Hao membuang segenggam racun ajaib mereka yang diracik secara diam-diam. Saat ini, setiap Magus Priest manusia telah mempelajari beberapa keterampilan meracik obat ajaib, sehingga mereka dapat membantu anggota klan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap Magus Priest memiliki spesialisasinya sendiri, dan semua Magus Priest memiliki formula khusus mereka sendiri. Sekarang, lebih dari 100.000 jenis racun ajaib bercampur menjadi satu, dan hasil yang menakutkan langsung dihasilkan. Bubuk dan cairan beracun menyebar di udara dan bergabung satu sama lain, menciptakan cahaya terang dan awan besar asap beracun. Swoosh! Awan tebal berwarna-warni muncul, menutupi udara sejauh ratusan mil. Awan beracun yang rumit ini dengan cepat menyebar ke segala arah dan menyelimuti setengah dari pasukan air. Suara hembusan bisa terdengar tanpa akhir saat para prajurit air itu berteriak sedih. Cangkang dan kulit mereka terkorosi oleh kabut beracun. Darah menyembur keluar dari luka mereka, membuat mereka berkedut di tanah kesakitan. Dalam beberapa napas, lebih dari 80% makhluk air itu mati di hutan. Darah beracun mengalir ke bawah cahaya banjir dan mewarnai air banjir yang bergelombang menjadi merah. Kemudian, racun kuat yang terkandung dalam darah membunuh lebih banyak prajurit air di dalam air. Orang-orang yang beruntung selamat dari racun itu berteriak gila-gilaan. Dipimpin oleh kepiting besar itu, mereka tanpa rasa takut bergegas menuju para prajurit elit di bawah komando Ji Hao. Puluhan ribu prajurit klan Jia tertawa penuh semangat. Mereka mengangkat senjata berat mereka sementara gelombang udara merah darah seperti api naik di sekitar tubuh mereka. Separuh besar dari prajurit klan Jia di bawah komando Ji Hao ini milik keluarga Di, dan telah mengikuti Di Yantuo ke kota Gunung Yao. Kekuatan yang mereka warisi adalah kekuatan kutukan darah dari Blood Moon. Api darah padat membakar dan melingkar pada senjata mereka. Senjata berat menghancurkan berulang kali, mengirimkan puluhan ribu aliran cahaya merah darah seperti naga. Sejumlah besar prajurit air diledakkan oleh aliran cahaya merah darah. Orang-orang yang relatif lebih kuat itu hampir tidak menangkis diri melawan cahaya merah darah,
tetapi di bawah pengaruh kekuatan Blood Moon, tubuh mereka mulai layu dengan cepat. Mengikuti suara hembusan keras, banyak prajurit air yang relatif kuat darah roh mereka dikeringkan oleh cahaya merah darah, tanpa daya tergeletak di tanah. Ombak meraung, di kejauhan, dan di atasnya, kepiting perunggu besar berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan gelembung seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dari mulutnya, berdesir ke arah Ji Hao seperti bintang jatuh. Yao Meng menderita sakit hati, dan tidak bisa berhenti muntah darah. Lebih dari 10.000 prajurit elit berkumpul di sekelilingnya, dan gelembung yang dikeluarkan oleh kepiting itu seperti badai yang menutupi Ji Hao, Yao Meng, dan semua prajurit di sekitarnya. Tubuh Ji Hao bersinar dengan cahaya keemasan, dan 9 matahari terbit dari tubuhnya. Mereka menguapkan semua gelembung di dalam area 300 meter di sekitarnya dalam sekejap. Jubah tahan karat tidak hanya melindungi Ji Hao, tetapi juga melindungi Yao Meng, yang muntah darah karena mendengar tentang pembantaian yang terjadi di kotanya. Tapi para prajurit di bawah komando Yao Meng itu tidak seberuntung itu. Gelembung yang tampaknya rapuh itu sebenarnya sangat kokoh dan berat. Setiap gelembung berisi bom air setelah dunia yang sangat kuat. Banyak prajurit mengangkat perisai mereka atau menggunakan senjata mereka untuk menangkis gelembung ini, tetapi saat suara berdengung dimulai, aliran cahaya hitam meledak di atas kepala para prajurit ini. Kekuatan kuat yang tersisa dari bom air itu menyapu seluruh area. Jangkauan serangan setiap bom air sekitar 300 meter. Sejumlah besar prajurit Yao Meng terbunuh oleh gelombang bom air. Tubuh mereka terkoyak, dan organ dalam serta tulang mereka semuanya dihancurkan oleh kekuatan yang tersisa. Bahkan senjata dan perisai mereka diledakkan menjadi potongan-potongan logam kecil, terbang ke seluruh langit, kecuali yang tingkat harta karun itu. Dalam beberapa napas, pasukan yang dipimpin oleh Yao Meng menderita kerugian besar. Setidaknya 3.000 prajurit terbunuh oleh bom air itu. Area tempat Ji Hao dan Yao Meng berdiri sekarang penuh dengan gundukan dan lubang, bukit setinggi ratusan meter itu benar-benar diratakan. Di gelombang, kepiting melambaikan penjepitnya, dengan keras menunjuk ke arah Ji Hao dan Yao Meng dan berkata, "Anak-anak, bunuh." Begitu banyak orang, begitu banyak makanan segar dan lezat. Makan otak manusia, kamu akan menjadi sepintar mereka. Ji Hao berhenti sejenak, sementara Yao Meng dengan cepat mengangkat kepalanya. Makan hati manusia, kamu akan menjadi seberani mereka. Kepiting itu tertawa dengan nada ganas, makan organ dalam manusia, kamu bisa sekuat mereka. Manusia, mereka adalah makanan terbaik kita. Kepiting itu mengangkat sepasang palu dan membentakkannya dengan keras. Segera, petir turun dari langit dan mendarat di palunya. Baut listrik melingkar di sekitar sepasang palu, menyebabkan suara gemuruh yang keras dan mengejutkan. Gonggong yang agung, dia membuat dunia ini surga bagi jenis air kita. Semua manusia akan menjadi makanan kita. Ah, aku memperhatikan gadis kecil ini. Dagingnya pasti sangat segar dan empuk. Kepiting itu berteriak keras sambil meluruskan atanya yang seperti tongkat dan memusatkannya pada Men-Men, yang berdiri di samping Ji Hao. Dagingku tidak empuk dan segar sama sekali. Men-Men melambaikan palunya dan menggeram dengan marah, "Besar, aku akan melepas cangkangmu dan memasakmu untuk memakan krim kepiting itu dalam dirimu." Dia mengatakan itu seolah-olah dia berencana untuk melakukan itu secara nyata. Men-Men membuka mulutnya dan mengeluarkan 108 mutiara naga berapi-api seukuran kepala manusia. Mereka kemudian berubah menjadi bola api selebar 300 meter dan menukik ke langit, menghantam pasukan prajurit air yang tak terbatas di belakang kepiting bersama dengan gelombang api yang melahap langit. Suara gemuruh bisa terdengar tanpa henti. Set mutiara naga api ini adalah senjata rahasia milik keluarga Zurong, luar biasa kuat dan hampir tak terbendung. Bola api menyelam ke dalam air, dan selanjutnya, air banjir mendidih di dalam area itu 1000 mil. Prajurit air yang tak terhitung jumlahnya berteriak, menangis dan meratap, mencoba melompat dari air mendidih. Tapi air mendidih memasaknya dan membuat mereka tenggelam ke dasar sambil mengerang. Kepiting besar itu cangkang perunggunya tiba-tiba memerah, dan bahkan suaranya berubah. Bersambung.